Referensi yang kita gunakan ini ada 7. Silakan kalau mau dicari. Ini yang saya gunakan nanti sampai akhir semester ya. Nah ini jadwalnya. Jadi sebenarnya minggu pertama dan minggu kedua itu tujuan peledakan, kemudian pengenalan bahan peledak ya. Jadi kita akan belajar mengenai 2 materi itu hari ini. Untuk tujuan peledakan, tadi kalian mungkin bisa lihat di referensi nomor 1. Kemudian pengenalan bahan peledak itu di referensi nomor 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya ya. Jadi nanti sampai minggu 15, memang saya sudah prediksikan ada 1 minggu kosong. Nanti saya coba cari akan diisi untuk apa ya. Oke, kita langsung masuk materi biar cepat ya. Pertama kita akan belajar mengenai tujuan peledakan ya. Ada yang mau coba jelaskan mungkin ke teman-temannya apa kira-kira tujuan adanya peledakan? Aryo. Ya Pak, bisa menjawab. Kalau menurut saya tujuan peledakan itu untuk memperkecil ukuran suatu material agar mudah lebih diangkutnya nanti. Kan kayak misalkan lapisan penutup atau overburden gitu kan nggak mungkin dikupas langsung dengan ekskavator gitu kalau yang keras-keras yang besar-besar gitu. Jadi harus diperkecil dulu seperti itu Pak agar produktivitasnya nanti akan naik juga Pak. Seperti itu. Oke. Ya. Irwan, silakan. Baik Pak, izin menjawab. Menurut pendapat saya pribadi, tujuan peledakan adalah pertama sebagai solusi untuk mempermudah eksploitasi atau pengambilan pada batuan-batuan yang memiliki skala kekerasan yang tidak bisa digali gitu Pak. Kemudian juga pada dasarnya lebih cukup efisien gitu ya Pak peledakan, karena tentu dalam sekali peledakan itu volumenya pasti diperhitungkan dulu sampai berapa-berapanya sehingga tidak rugi juga. Jadi lebih cepat gitu Pak material-material yang akan mau diambil dan mempermudah juga proses pengangkutan secara cepat gitu Pak. Oke. Ya, satu lagi yang mau coba. Tutur. Izin menjawab Pak, kalau tujuan peledakan ini untuk memisahkan suatu batuan dari induk batuannya agar menjadi batuan yang lebih kecil, jadi bisa diangkut atau mendapatkan penanganan material lebih lanjut Pak. Oke, ya, terima kasih. Yaitu yang disebutkan memang ada beberapa tujuan peledakan ya. Tapi mari kita tarik dulu garis besarnya ya. Kegiatan peledakan yang kita lakukan ini untuk mengakomodir ya suatu kegiatan penambangan. Nah, seperti yang kita tahu, bentar ya. Tujuan dari penambangan yang kita lakukan itu adalah untuk memaksimalkan nilai dari sumber daya mineralnya. Kemudian memaksimalkan rate of return atau ROR, nanti di ekonomi kalian akan belajar, pada stakeholder ya. Ini kayaknya harusnya disambung. Stakeholder, typo. Kemudian mempertahankan standar keselamatan, kemudian meminimasi gangguan lingkungan ya. Nah ini tujuan dasar dari kegiatan penambangan. Nah, peledakan yang kita gunakan itu adalah salah satu cara untuk membantu atau mengakomodasi kegiatan tujuan-tujuan penambangan tersebut. Ya. Bagaimana kita memperoleh tujuan-tujuan tersebut? Ya. Caranya adalah pertama dengan mengidentifikasi badan biji atau jebakan mineral. Kemudian ada yang namanya pemberaian, ya. Atau di sini bahasanya bongkar pisahkan.
logam atau mineral berharga dari waste-nya melalui proses yang aman dan ramah lingkungan. Ya, ini masih secara umum. Nah, sekarang kita mulai masuk mengapa kita membutuhkan pemboran dan peledakan. Ya. Kalian bisa lihat dari gambar, itu semakin ke kanan, kira-kira semakin apa mengenai peledakannya. Kalau dilihat dari bentuk batuannya, ya. Situ sudah ada panahnya, jadi saya rasa kalian sudah bisa menyangka sih sebenarnya mungkin ya. Jadi semakin ke kanan kita lihat batuannya itu bentuknya semakin kompak. Ya. Bisa kalian lihat di sana. Nah, kalau dia semakin kompak, tentu dia kekerasannya bisa semakin keras. Makanya kita ketika akan menambang suatu bahan galian, itu perlu tahu ya, batuannya itu seberapa keras. Kalau memang misalkan menggunakan peralatan mekanis sudah cukup untuk melakukan penggalian, ya berarti mudah ya, tidak terlalu keras batuannya. Tapi ketika batuannya sudah tidak mampu dihandle oleh peralatan mekanis, ya maka kita perlu ada lakukan pemboran dan peledakan, ya. Oke. Pemboran dan peledakan adalah tahapan pertama dalam pembongkaran dan pemisahan. Oleh karena itu, pemboran dan peledakan memberi dampak kepada efisiensi seluruh proses hilir. Ya. Jadi proses di hilir itu sangat terdampak oleh adanya pemboran dan peledakan. Pemboran dan peledakan masih merupakan metode paling efektif untuk membongkar dan memindahkan massa batuan dalam volume besar, dengan catatan ketika dilakukan secara benar. Ya. Ingat, di situ katanya adalah efektif. Kalau dia bilang efektif, berarti memang benar. Tapi apakah dia efisien? Belum tentu. Ya. Misalkan bahan galian yang mau kita gali itu secara jumlah tidak banyak. Untungannya tentu tidak besar. Tapi batuannya keras, misalkan. Kemudian kita memaksa menggunakan bahan peledak tanpa memikirkan cost-nya. Dia efektif, dia bisa memecahkan batuannya, dia bisa menghancurkan batuannya. Tapi dia nggak efisien, karena cost-nya mungkin akan mengganggu keuntungan produksi. Ya. Ini juga salah satu yang harus direncanakan dengan baik untuk peledakan. Nah, kalau tadi saya udah bicara mengenai cost, ya. Di sini ada tabel energi relatif dan biaya. Ya, dari sini kalian bisa jadikan patokan. Bentar ya. Oke. Di sini ada 4 kegiatan atau 4 aktivitas ya. Ada drill and blast, kemudian load and haul, kemudian crushing, kemudian ada grinding. Ya. Jadi kalian sudah bisa tahu, misalkan crushing spesifik energinya berapa kWh per tonnya. Ya. Memang kalau dibandingkan dengan crushing dan grinding,
drill and blast itu memang tidak terlalu masih lebih murah ya, cost per tonnya. Tapi apakah setelah kita melakukan peledakan itu ukurannya semua sesuai dengan yang kita mau ya? Karena kan hasil dari peledakan memang fragmentasinya bisa kita rencanakan, tapi kan tidak semua nanti sesuai dengan yang kita inginkan ya. Fragmentasi hasil pecahan batuannya itu belum tentu nanti semuanya misalkan ukurannya diameter bongkahnya itu 10 cm misalkan ya, nggak semuanya nanti seperti itu. Tapi ketika di crushing dan grinding kita bisa langsung tentukan hasilnya. Saya mau hasil crushingnya segini ya, makanya kenapa cost dan energinya lebih mahal dibandingkan drill and blast. Tapi kalau drill and blast dibandingkan dengan hanya menggunakan peralatan mekanis ya untuk satu kegiatan yang sama. Ya kalau drill and blast dan crushing grinding kan itu beda proses sebenarnya. Ya, beda kegiatan. Tapi kalau drill and blast dibandingkan dengan menggunakan peralatan mekanis, nah itu baru fair. Ya pasti drill and blast akan lebih mahal ya, dibandingkan dengan menggunakan peralatan mekanis biasa. Ya. Nah ini tujuan dari peledakan. Ya sebenarnya intinya adalah supaya batunya hancur, kemudian dia mudah untuk digali, mudah untuk diangkut, kemudian efeknya less damage lah ya, maksudnya damage-nya nggak terlalu banyak lah untuk sebenarnya damage-nya bisa direncanakan. Ya. Kalau dikatakan less damage saya sebenarnya tidak terlalu setuju karena memang walaupun kita bisa rancang bagaimana peledakannya, tapi mungkin akan lebih mudah kalau menggunakan peralatan mekanis kalau dari segi less damage ya. Itu tadi, jadi ya tujuan peledakan adalah supaya kita bisa menghancurkan batuan yang tidak bisa dihancurkan oleh peralatan mekanis biasa. Ya. Nah ini adalah gambar-gambar yang memang hasil dari peledakan. Kalau kalian mungkin search di YouTube ya banyaklah video peledakan di tambang. Bahkan untuk di area yang luas itu pun peledakannya juga ada ya untuk yang di area sangat luas. Nah di sini ada keterangan safety, tidak ada gangguan lingkungan, kemudian biaya minimum. Ya. Jadi begini, kalau safety itu maksudnya karena setiap proses peledakan itu sudah direncanakan dengan matang, kemudian yang meledakkan pun harus punya sertifikatnya ya. Jadi harus nggak sembarang orang. Misalkan kalian bekerja nih di suatu perusahaan, belum tentu kalian nanti boleh melakukan peledakan walaupun di tambang tersebut ada proses peledakannya. Jadi memang ada sertifikat khususnya untuk peledakan ya. Jadi kalau kalian berminat, kalau saya nggak salah namanya kursus juru ledak, KJL. Nah kalau kalian sudah lulus dari kursus juru ledak, baru boleh melakukan peledakan. Nah makanya di sini dikatakan safety, karena tidak sembarang orang yang bisa melakukan peledakan. Kemudian tidak ada gangguan lingkungan. Sebenarnya maksud dari gangguan lingkungannya ini lebih kepada efek ledakan terhadap lingkungan. Karena kan kita tahu kalau misalkan ledakan atau proses peledakan itu apa yang dihasilkan? Pasti suara, getaran, kemudian tentu debu. Ya, tapi kalau lokasinya berada di dalam tambang itu tidak akan jadi masalah. Ya, debu-debu itu biasa lah.
kalau ditambang. Nah, makanya dikatakan efek terhadap lingkungannya itu tidak ada. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian biayanya minimum. Di sini digaris bawahi ya. Jadi yang oranye ini memang dikatakan digaris bawahi lah. Dikatakan biayanya minimum adalah karena kalau kita memaksakan menggunakan peralatan mekanis ya yang tidak sanggup untuk memberai suatu batuan, ya tentu itu akan sia-sia. Ya. Daripada kita menghabiskan biaya memaksa menggunakan peralatan mekanis, ya udah sekalian aja peledakan. Mungkin bisa dibandingkan, misalkan peralatan mekanisnya butuhnya 10, ya bandingkan dengan proses peledakan yang mungkin cost-nya setengah dari 10 peralatan tersebut. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, tapi tetap ini namanya digaris bawahi, jadi tidak semua kasus seperti itu, ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Belum ya? Ya, kita lanjut. Ini adalah hasil-hasil peledakan, ya. Jadi ada yang namanya fragmentasi, ya. Ini yang saya sudah jelaskan tadi, ada yang namanya fragmentasi atau pecahan-pecahan batuan, ya, hasil dari peledakan. Kemudian perpindahan makpile dan bentuknya, kemudian ada loss. Lalu kalau kalian masih ingat di Sispen juga saya sudah jelaskan kalau peledakan itu ada dilutionnya, ya. Ada yang masih ingat apa itu dilution? Chandra, coba ada Chandra nggak? Iya, Pak. Apa itu Dilusi dilution? itu kalau nggak salah ingat gitu ya, Pak. Dia itu kayak fragmen yang ingin kita cari. Nah, namun karena memang ya terkena ledak begitu kan. Nah, jadi ya tidak seharusnya begitu, Pak. Thank you, Chandra. Loli. Ada Loli? Iya, Pak. Apa itu dilution? Atau dilusi? Saya kurang tahu, Pak. Yang tahu. Oke. Raihan Afkar. Ada Raihan? Hadir, Pak. Nah, apa itu dilution? Kalau dilusi yang aspek tambangnya saya nggak tahu, Pak. Taunya? Dilusi penurunan saham, Pak. Loh. Ya. Ada yang tahu mungkin mau coba jawab? Saya Pak. Nah, Eri coba. Jadi kalau dilusi itu dalam istilah pertambangannya itu penurunan persentase kualitas dari apa namanya yang kita cari itu, Pak. Jadi karena peledakan yang dilaksanakan, jadi nilainya itu berkurang. Gitu, Pak, kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi tadi yang mau coba jawab? Saya, Pak. Janu ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari saya delusi itu penurunan nilai OB karena tercampur oleh material yang ada di luar karena hasil peledakan tadi. Jadi material OB-nya sama yang bukan OB itu jadi tercampur gitu, Pak. Oke. Ya. Ya, kurang lebih jawabannya adalah dilution itu adalah bercampurnya ya material yang
tidak berharga dengan material berharga, baik itu disebabkan oleh apapun ya, tapi mostly memang gara-gara ada proses peledakan. Sehingga mengakibatkan nilai dari mineral berharganya itu turun. Karena terisi oleh pengotor yang tidak sengaja masuk ke dalam mineral berharga. Makanya kalau ditambang bawah tanah, itu sering terjadi dilusi, apalagi menggunakan metode-metode tertentu. Seperti misalkan caving ya. Kalau caving, kemudian kita tidak antisipasi adanya dilusi, itu rentan sekali. Batuan sampingnya itu ketika pecah, itu akan bercampur dengan material berharga kita. Akibatnya apa? Kadarnya nanti turun karena pengotornya tinggi. Ya. Itu namanya dilusi. Nah, kalau di peledakan ya pasti memang. Kalau kita tidak antisipasi arah dari fragmentasi ledakannya itu, bisa jadi nanti dia tercampur. Apalagi misalkan batas antara mineral berharga dan tidak berharganya itu tidak jelas. Ya. Nah, itu rentan sekali. Ya. Makanya di sini dilution dan perolehan itu maksudnya recovery. Ya. Kemudian kerusakan. Ini maksudnya kerusakan dari batuannya, ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah yang saya sebutkan tadi, ada ground vibration, ya. Ketika ada peledakan tentu tanah atau area di sekitarnya akan ada getaran. Lalu ada air blast, ya. Kadang-kadang ada angin yang disebabkan oleh ledakan tersebut, ya. Lalu fly rock, ya, ini yang cukup berbahaya. Kalau tidak diantisipasi, fly rocknya nanti bisa kemana-mana, ya. Lalu fume dan safety, ya. Oh, ini nggak rapi ya. Oke. Dari segi safety atau keamanan ya, kemungkinan kecelakaan pertama ada saat penanganan bahan peledak. Jadi saat kita mulai sebelum meledakan tuh kita harus berhati-hati atau waspada dengan bagaimana kita menangani bahan peledak tersebut. Jadi kita tahu nanti misalkan bahan peledak yang digunakan adalah yang misalkan sedikit guncangan aja sudah meledak misalkan. Ya, kan ada bahan-bahan peledak tertentu yang sensitif terhadap getaran. Ya, jadi dalam penanganannya kita harus berhati-hati. Kemungkinan terjadinya misfire. Ya, misfire nih maksudnya apa ya istilah bahasa Indonesianya? Saya bingung jelasinnya di bahasa Indonesia. Intinya gini, misfire nih kadang-kadang terjadi, misalkan kita mau lakukan yang namanya delay blasting, ya. Harusnya kan delay blasting itu berurutan, 1, 2, 3 itu meledak dulu 1, kemudian beberapa detik meledak 2. Nah, misfire ini bisa terjadi, misalkan dari 1 tiba-tiba loncat ke 5, ya. Nah, kadang-kadang kan ketika melakukan delay blasting, itu di setiap titik ledaknya itu ada yang jaga dulu sebentar, ya, sebelum sampai dia diledakkan. Nah, kadang-kadang ini juga terjadi misfire, ya. Kalau sudah salah seperti itu ya mau nggak mau memang nggak harus diulang, tapi dilanjutkan ke titik-titik berikutnya ya kalau misfire. Kemudian ledakan tak terencana, ya ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita baru letakkan, kemudian seharusnya dia belum meledak, tapi dia udah meledak. Kemudian kecelakaannya dari fly rock, ya, ini adalah fragmen batuan yang ketika proses peledakan itu terbang kemana-mana. Ya, kalau kalian tidak menggunakan helm safety, tiba-tiba kejatuhan oleh hasil ledakan fly rock, ya bisa jadi bocor kepalanya ya. Kemudian rockfall, ya, atau longsor,
dari lereng atau bukaan yang tidak stabil. Jadi misalkan peledakannya berada di jenjang atau di lereng, kemudian kalian tidak aware dengan, karena kalau peledakan tuh ada areanya, area amannya tuh kira-kira berapa meter. Ya. Kalau kalian tidak berada di zona yang aman, bisa jadi ya kalian nanti jika ada rockfall itu bisa tertimbun. Ya. Kemudian kecelakaan yang menyebabkan kehilangan dan kerusakan personil dan peralatan. Lalu terputusnya produksi, itu tadi misalkan delay blasting, kalau dia gagal, itu kan berarti produksinya akan terhambat, karena harus menyesuaikan lagi lubang ledaknya. Ya. Lalu yang paling parah adalah kehilangan dan kerusakan personil dan ya personil lah. Kalau peralatan mungkin masih nggak masalah. Kalau ada yang meledak peralatan ya memang mengganggu pendapatan, tapi akan lebih parah kalau kehilangan personil. Ya. Di situ dikatakan safety is fundamental to achieve any improvement. Jadi memang yang paling penting itu adalah safety. Ya. Ini berikutnya adalah gambar-gambar fragmentasi atau pecahan batuan hasil peledakan ya. Jadi memang ada yang setelah peledakan ada yang ukurannya masih besar, kemudian ada yang ukurannya sudah kecil-kecil ya. Nah kalau untuk gambar yang ketiga yang ada gambar orangnya, ini saya rasa memang perlu ada peledakan lagi, nggak mungkin ngangkut memuat batuan sebesar itu ya. Pasti harus dihancurkan lagi. Berikutnya adalah fragmentasi yang optimum itu yang seperti apa ya. Di sini dikatakan less oversized boulder ya. Jadi fragmentasi hasil peledakan yang dikatakan optimum itu adalah yang oversized bouldernya itu sedikit ya. Boulder yang seperti gambar ketiga tadi ya. Gambar ini itu sedikit. Kemudian ukuran fragmen cukup untuk proses penggalian dan pemuatan. Ya. Itu maksudnya sepertiga kali ukuran bucketnya, bucket dari alat penggalian dan pemuatannya. Lalu tidak menghasilkan material halus yang berlebihan. Nah, hancur banget juga nggak bagus, gede banget juga nggak bagus. Ya, jadi memang nanti ada range-nya hasil ledakan itu seperti apa. Makanya nanti juga ketika mau meledakkan, kita tahu kekerasan batunya berapa, kita tahu tenaga daya ledak seperti apa yang cocok untuk batuan tersebut. Jangan sampai dia malah jadi debu semua, pecah semua, ya. Bukan itu yang kita inginkan. Ya. Kemudian bergantung pada jenis dan ukuran alat gali dan muat. Kemudian bergantung juga pada jenis material, ya. Apakah dia waste atau dia material berharga? Sebentar ya. Oke, sorry, lanjut ya. Nah, ini adalah bentuk makpile dan keterberaian. Ya, bahasanya mungkin masih bahasa lama, keterberaian. Maksudnya itu adalah bagaimana bentuknya ketika dia terberai, ya. Ketika kita meledakkan, peralatan yang kita gunakan untuk memuatnya adalah front end loader
maka kalau bisa usahakan proses peledakan itu nanti hasilnya itu seperti ini. Ya, keterberayannya bentuknya seperti ini. Ya, diusahakan seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan shovel, ya cukup aja. Peledakannya mungkin nggak terlalu menggunakan bahan peledak yang banyak, ya. Bentuknya pun nggak terlalu spesifik lah, ya. Karena shovel kan cukup range penggunaannya cukup luas. Nah, ini untuk bentuk makpile dan keterberayan, ya. Oke, berikutnya adalah ukuran peralatan, ya. Di sini ada tabel. Saya juga baru baca, ya, Austrolith 2000 ini. Di sana dikatakan kalau pada tahun 1980 itu shovel itu kapasitasnya hanya 20 kubik yard, ya. Kemudian pada tahun 2000, 20 tahun kemudian berselang, itu sudah naik menjadi 67 kapasitasnya. Ya. Bagaimana kalau di masa depan? Apakah sekarang kita masuk 2022 bahkan, ya, harusnya setiap 20 tahun sekali ada data terbaru. Ya, apakah nyampe 100 kubik yard atau enggak, ya. Nah, di sini juga ada truk, ya, payload tons-nya dari 1980, ya, sampai ke tahun 2000 itu terjadi peningkatan sekitar 200. Kemudian dari diameter drillnya, ya, dalam inch, ini berpengaruh ke besarnya lubang nanti ketika melakukan proses peledakan juga. Nah, gambar yang di atas sebelah kiri adalah gambar bench, ya, yang saya rasa kurang jelas lah gambarnya ini menggambarkan apa, tapi kalau dilihat sekilas mungkin tidak menunjukkan adanya peledakan, ya. Kalau di sini saya lihat paling hanya sisa-sisa debunya aja mungkin. Nah, kalau di gambar sebelah kanannya kita lihat ada drill di sana, ya. Nah, apakah drillnya itu digunakan untuk memberai langsung batuannya atau untuk ngedrill untuk mengisi bahan peledak, itu tidak ada keterangan di gambarnya, ya. Oke, pola peledakan dan ukuran besar ini akan berpengaruh pada biaya dan hasil, ya. Kemudian untuk persyaratan hasil peledakan dari segi fragmentasi itu, ini saya sudah katakan, kita bisa merencanakan fragmentasinya tuh nanti mau ukuran seberapa, tapi tidak akan semuanya nanti ukurannya sebesar itu, ya. Jadi fragmentasi itu kita ketika peledakan hanya bisa merencanakan range-nya. Ya, kalau bisa range-nya dari segini sampai segini. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, dari tekniknya, dari pola lubangnya, dari jumlah bahan peledaknya. Nah, itu kita bisa tentukan fragmentasinya nanti mau ukuran yang seperti apa. Lalu bentuk makpile dan keterberayan, ya, ini tadi sudah dibahas. Kemudian ini adalah gambaran high wall damage. Kalau kalian lihat di sini ada kabel-kabelnya nih, ya. Kalian bisa lihat. Saya rasa ini sudah ditanam, tinggal didetonate aja, tinggal diledakkan, ya. Ini sudah ada kayak ada lubang ledaknya di sini, ya. Nah, ini di sini
dikatakan peledakan ketika kita melakukan di high wall, ya. Jadi kalau kita melakukan peledakan di high wall, banyak hal yang harus diperhatikan. Ya, pertama, kestabilan dari high wall tersebut. Jangan sampai ketika kita meledakkan di high wall, kita tidak pertimbangkan kekuatan batuannya, kita tidak pertimbangkan kestabilan lerengnya, kestabilan batuannya, malah dia runtuh semua yang kita tidak inginkan, ya. Kemudian dari segi bouldernya, kalau kita berada di high wall, tentunya fly rock-nya akan semakin jauh jatuh ke bawah, ya. Misalkan high wall-nya seperti ini, misalkan aja ya, kita mau meledakkan di sini misalkan, tentu fly rock-nya akan jauh jatuh kalau misalkan diarahkan atau ada fly rock yang di luar prediksi ya terbangnya ya. Ini juga berbahaya untuk orang-orang yang bekerja di bawahnya. Kesulitan yang dihadapi adalah pemboran dan pemuatan bahan peledak selanjutnya atau yang kontinuitas. Tapi kan kita sudah belajar kalau bahwasanya ketika di jenjang, lebar jenjang itu harus bisa mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jenjang tersebut. Misalkan memang kita sudah merencanakan akan ada peledakan di jenjang tersebut, ya di jenjang high wall misalkan. Ya berarti memang jenjang tersebut jalannya pun harus bisa mengakomodir peralatan peledakan yang akan dibawa ke sana gitu ya. Jangan sampai kita sudah merencanakan adanya peledakan tapi kita nggak ukur jenjangnya lebarnya seberapa. Karena tadi saya udah bahas, untuk peledakan itu ada yang namanya safe zone-nya. Ya misalkan kita mau ledakan dengan tenaga berapa, kita butuh jarak berapa di jenjangnya. Ya, jangan sampai itu nanti malah tidak diperhatikan, kemudian malah menimbulkan bencana malah ya ketika kita melakukan peledakan di high wall. Nah ini adalah cold damage ya, maksudnya adalah hasil dari peledakan terhadap batu bara ya. Memang yang perlu diperhatikan tuh quality, price, dan loss-nya. Jadi kalau kita melakukan peledakan di batu bara yang relatif, kalian tahu sendiri batu bara kan nggak terlalu keras sebenarnya ya. Dilakukan peledakan tuh mungkin hanya untuk biasanya mengakomodir batuan sampingnya ya, supaya kita bisa menggali dengan bebas. Nah, permasalahan yang terjadi ketika kita melakukan peledakan pada tambang batu bara adalah misalkan kualitas batu baranya rendah, sementara bahan peledak yang digunakan juga cukup mahal, ya, cukup ekspensif lah, cukup pricey. Apakah worth it menggunakan bahan peledak? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Berikutnya mengenai dilusi, ya ini saya udah bahas tadi. Ini dilusi yang mungkin terjadi ya, percampuran. Nah, inilah loss yang terbentuk ketika kita meledakkan di tambang batu bara. Bisa jadi bisa jadi yang harusnya batu bara ketika kita lakukan peledakan dia malah buyar bercampur ya. Bentuknya menjadi seperti dilution. Berikutnya ada fly rock. Ya ini saya juga udah ceritakan tadi mengenai fly rock. Kemudian ground vibration dan air blast. Berdasarkan peraturan pemerintah ya,
ketidakpatuhan. Jadi di peraturan pemerintah itu ada aturan mengenai ground vibration dan air blast. Tadi di awal juga sudah disebutkan ya. Nah di sini di peraturan operasi peledakan itu berdasarkan Kepmen 55 ya, di sana sudah ada keterangannya bagaimana kita melakukan operasi peledakan. Jadi memang ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, termasuk untuk ground vibration dan air blast. Ya. Kalau misalkan ground vibration-nya terlalu tinggi, ya bangunan mungkin yang jaraknya masih dekat itu bisa saja runtuh malah ya, berguncang dan runtuh. Karena biasanya desain bangunan yang berada di tambang itu tidak dikhususkan untuk yang tahan gempa atau tahan guncang gitu ya, karena biasanya bangun-bangun aja. Tidak dikhususkan untuk yang tahan terhadap guncangan gitu. Makanya nanti rentan, misalkan ground vibration-nya itu terlalu kuat, bisa jadi malah mengakibatkan runtuhnya bangunan-bangunan di sekitar. Ya. Kemudian dapat juga mempengaruhi stabilitas lereng. Ini saya sudah bahas, ini kaitannya dengan kestabilan batuannya. Ya. Lalu dapat membatasi ukuran peledakan, kemudian dapat merusak corporate image. Sebenarnya merusak corporate image ini tergantung. Kalau misalkan ground vibration dan air blast-nya tidak mengakibatkan bencana yang katastrofik banget gitu ya, dia paling biasa. Apalagi yang misalkan runtuh itu adalah gedung perusahaan tersebut sendiri, ya nggak ada masalah, nggak akan merusak citra apa-apa. Tapi kalau dia ground vibration dan air blast-nya ini mengakibatkan korban, ya, memakan korban manusia, nah ini tentu merusak corporate image. Kemudian ada juga gas-gas hasil peledakan. Jadi dari peledakan itu nanti ada gas-gas yang dihasilkan, ya, selain debunya nanti ya. Kemudian ada peledakan overburden, ada peledakan biji batu bara. Ya, ini semua kegiatan-kegiatan yang bisa dibantu oleh peledakan. Ya. Nah, di sini ada gambarnya nih. Nah, ini kayaknya video yang ada di YouTube nih bentuknya seperti inilah kurang lebih kalau kalian mau lihat. Kemudian flexibility ya, peledakan dapat berubah karena pertama kondisi pasar, kemudian peraturan lingkungan, perencanaan tambang dan penjadwalan ya, kemudian kondisi geologi dan cuaca. Jadi kalau dari awal kita merencanakan suatu tambang, kita sudah tahu kita akan menggunakan bahan peledak. Tapi pada nyatanya nanti misalkan tiba-tiba tidak jadi menggunakan bahan peledak, yaitu harusnya tidak ada jadi masalah. Karena memang peledakan itu dia fleksibel. Ya. Misalkan gini, kalau kalian tadinya berencana menggunakan bahan peledak, apalagi yang harganya mahal, untuk komoditas yang harganya saat itu sedang naik, ya itu nggak masalah. Tapi tiba-tiba saat kalian setelah beberapa bulan ketika akan melakukan peledakan, kan kalian sudah merencanakan di awal. Ketika akan melakukan peledakan, ternyata harga dari komoditas tersebut sedang turun atau sedang anjlok. Ya, makanya itu bisa berubah. Jadi tidak perlu memaksa menggunakan bahan peledak. Ya. Kalau memang kondisi pasarnya sedang tidak memungkinkan. Kemudian bisa juga berubah karena peraturan lingkungan. Ya, tadi yang Kepmen 55 itu bisa saja nanti misalkan ada pembaharuan, ya berubah lagi. Ya. Lalu bisa karena kondisi geologi dan cuaca. Ya. Oke, kesimpulannya, peledakan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi tambang. Kalau dia memang ketika dihitung masih profit, ya bisa dikatakan itu sangat membantu
Ya. Tapi kalau kita hitung dari awal ternyata sudah tidak profit, ya jangan dipaksakan menggunakan peledakan. Ya. Yang seharusnya peledakan itu memerhatikan proses hilir, ya, daripada pemboran dan peledakan atau hanya penambangan. Kemudian memperhatikan kualitas juga kuantitas, kemudian site spesifik. Lalu fleksibel menurut perubahan lokasi, kondisi pasar, dan peraturan. Gini, kalau mungkin yang tadi ikut kuliah ventilasi sama saya cukup ini. Kalau ventilasi tadi slide-nya saya sendiri yang buat ya, jadi saya paham apa yang di ini. Cuman kalau ini karena memang cukup mepet ya, ini saya hanya mengambil slide yang didapatkan dari ITB. Tuh, makanya saya rasa ada beberapa yang harusnya udah saya koreksi dan saya tambahkan, ya. Oke, itu untuk pengenalan dari blasting atau peledakan. Ya, ini masih masuk ke pengenalannya lah. Ini untuk materi minggu pertama. Seingat saya tadi saya belum milih ketua kelas ya, atau sudah ya? Saya belum catat soalnya. Belum ada ya. Oke, saya tunjuk aja ya ketua kelasnya. Mungkin Pradi mungkin ya. Pradi, ada Pradi? Hadir, Pak. Ya, pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Ya udah, ya jadi ketua kelas BAP 2 kali. Kemudian screenshot juga 2 kali, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak kita lanjut materi minggu kedua, ya ini ada perkenalan. Silakan Janu. Izin bertanya terkait absensi Pak, nanti kita ngisinya sekali aja atau 2 kali juga Pak? Sekali aja lah. Baik Pak, terima kasih Pak. Oh, ini udah bisa nih siakatnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke materi minggu kedua, yaitu pengenalan bahan peledak, ya. Jadi supaya kita juga tahu bahan peledak yang kita gunakan, ya. Oke. Oke, untuk produknya sendiri ada yang bulk eksplosif, kemudian ada yang package eksplosif, ada yang primer, ya, ada yang initiation system.
Kemudian dalam pemilihan bahan peledak yang perlu diperhatikan ada yang lubang basah atau kering, kemudian batuan panas atau reaktif ya. Lalu persyaratan fragmentasi. Nah, ini dalam pemilihan bahan peledak juga mempengaruhi nanti fragmentasinya seperti apa. Lalu pergerakan makpile dan kemampu galian ya. Lalu kerusakan massa batuan sisa. Ini bisa kita akali lah dengan cara memilih bahan peledak yang tepat. Ya, kemudian nanti sifat-sifatnya bahan peledak ada density, weight strength, bulk strength, ya, ada water resistance, stability, sensitivity, dan propagation. Lalu untuk storage, transport, dan handling itu ada produk shelf life, nanti juga ada gambar kendaraannya. Ya. Kendaraannya juga khusus untuk menangani bahan peledak ya. Lalu berdasarkan peraturan pertambangan dan persyaratan spesifik atau site spesifiknya ya. Oke, ini ada beberapa definisi ya. Pertama ada ledakan ya. Ledakan adalah reaksi kimia bahan peledak yang melibatkan pengembangan gas yang sangat cepat dan biasanya diikuti terbentuknya panas. Jadi itu adalah definisi dari ledakan ya. Kemudian berikutnya ada bahan peledak, yaitu substansi kimia atau campuran yang dapat bereaksi menghasilkan ledakan yang berdiri sendiri ketika diinisiasi. Jadi ada sebuah substansi kimia atau campuran yang nanti bereaksi sehingga menghasilkan ledakan. Ya. Jadi memang mereka perlu ada inisiasi baru bisa bereaksi menghasilkan ledakan. Kemudian ada combustion, ini yang juga tadi saya katakan di ventilasi ya. Adalah reaksi eksotermis yang menghasilkan api, percikan, atau asap. Kemudian ada deflagration, yaitu reaksi kimia subsonik. Ya, ini reaksi yang cepat. Kemudian ada detonation, adalah reaksi kimia supersonik. Kalau yang deflagration itu subsonik, ya. Kalau detonation ini adalah reaksi kimia yang supersonik, yang sangat cepat. Ya, jadi ketika meledakkan itu ada prosesnya. Setelah kita tanam, ketika kita detonate, dia reaksinya itu tidak lama. Ya. Begitu kita pencet, sana udah meledak. Ya. Nah, ini adalah gambar detonasi ideal atau ideal detonation. Ya. Ini adalah area shockwave-nya. Kalau misalkan ketika dia meledak itu ada area shockwave. Nanti di gambar selanjutnya terlihat ya. Kemudian di sini ada direction of detonation. Ya, jadi arah peledakannya itu sebenarnya ke arah sana. Nah, ini adalah detonation front, kemudian undisturbed explosive. Ketika dia meledak, inilah yang terjadi. Ya, bentar. Ya. Jadi kalau misalkan kalian anggaplah ini adalah dindingnya, dinding tambang ya. Jadi kita tanam eksplosifnya. Ketika kita detonate, dia meledaknya akan seperti ini dulu. Ada expanding gasnya dulu di depan. Ya. Inilah yang dikatakan detonasi yang ideal. Padahal sebenarnya yang kita inginkan itu adalah bagaimana ketika meledak sekaligus ya, seperti ini. Ketika didetonasi, meledaknya semua seperti ini. Ya. Nah, di gambar berikutnya bisa terlihat. Ya. Jadi sebenarnya yang kita harapkan tuh detonasinya bukan yang ya ideal juga perlu, cuman kalau tujuan kita menghancurkan, saya rasa nggak perlu yang ideal, yang penting dia mampu menghancurkan gitu ya. Ini adalah shockwave yang terbentuk, ada layernya, ya. Nah, ini seperti ini sebenarnya.
Ini adalah slide-nya double. Bentar ya. Mengapa kita menggunakan bahan peledak? Ya. Karena bahan peledak merupakan sumber energi yang kompak, kemudian mempunyai daya yang tinggi. Kemudian dikatakan aman, dapat dikontrol, dan murah. Nah, ini perlu digarisbawahi, murahnya itu bahan peledak yang mana? Apakah semua bahan peledak murah? Nanti kita akan lihat. Ya, ini adalah pelepasan energi. Kalian bisa lihat kalau batu bara itu energinya adalah 30 megajoule ya per kilogram, rate-nya itu sekitar dalam menit atau dalam jam ya. Powernya itu 100 kilowatt per kilogram. Tapi kalau bahan peledak, energi yang dilepaskan ya, itu rate-nya dalam mikrosecond, bukan dalam menit lagi. Ya, jadi kalau batu bara itu rate-nya pelepasan energinya dalam menit atau jam, kalau bahan peledak itu rate pelepasan energinya mikrosecond, ya, jadi sangat cepat. Walaupun energinya tidak sebesar batu bara, ya, tapi powernya kalian bisa lihat mendekati 100 gigawatt ya kilogram. Itulah makanya bahan peledak ini energi yang dirilisnya cukup besar, walaupun kalau dibandingkan dengan proses yang menggunakan peralatan mekanis, dari segi waktu dia bisa lebih cepat ya, tapi dari segi cost, apalagi mendatangkan para ahlinya juga cukup ada harganya ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Makanya di sini juga menggunakan bahan peledak itu murah ya. Situasional lah ya. Tergantung bagaimana bahan peledak yang digunakan. Oke. Nanti tanggal 28 kita itu ada Studium General ya mengenai peledakan. Saya rasa nanti saya juga perlu belajar banyak di sana. Nanti kalian bisa bertanya hal yang mungkin saya nggak tahu di sini ya. Kalian bisa tanyakan di sana. Ya, tanggal 28 kalau saya nggak salah. Ada dua kategori untuk bahan peledak ya. Kita nih materi minggu kedua kan adalah pengenalan bahan peledak. Jadi ada dua kategori bahan peledak. Pertama adalah bahan peledak yang kuat ya. Kuat itu bagaimana? Kuat dari segi apa? Ya. Ternyata dibilang kuat bahan peledak itu dari kecepatan detonasinya. Kalau bahasa Inggrisnya velocity of detonation, nanti ada speknya, itu ada di speknya. Ya. Dibandingkan dengan cepat rambat suara dalam bahan peledak. Jadi kecepatan detonasinya itu lebih cepat daripada cepat rambat suara dalam bahan peledak. Itu yang dikatakan bahan peledaknya kuat. Kemudian menghasilkan tekanan tinggi, jelas ya. Contohnya adalah bahan peledak yang bentuknya emulsion, kemudian PETN dan NG. Ya. Sedangkan untuk bahan peledak yang lemah itu adalah kecepatan deflagrasinya tadi yang fast tadi ya, saya lupa.
subsonik ya, atau pembakaran lebih lambat dibandingkan cepat rambat suara dalam bahan peledak. Jadi itu kategorinya nanti ya. Kenapa dia dikatakan bahan peledak kuat, kemudian kenapa dia dikatakan bahan peledak yang lemah. Lalu menghasilkan tekanan yang rendah. Jadi daya ledaknya itu tidak terlalu tinggi. Contohnya adalah black powder. Kemudian ada semua bahan peledak harus berisi bahan bakar dan merupakan pembawa oksigen. Ya, jadi ada yang dikatakan eksplosif ideal, ya bahan peledak yang ideal, ada juga bahan peledak yang tidak ideal. Kenapa dia dikatakan ideal? Pertama adalah karena dia eksplosifnya sampai tingkat molekular, jadi molekular eksplosif. Ya. Sementara untuk non-ideal dia hanya komposit eksplosif. Kemudian untuk ideal eksplosif itu VOD-nya tinggi. Ya, VOD itu adalah velocity of detonation. Nah, ini bisa dihitung secara teoritis. Ini saya katakan tadi cepat rambat tadi ya. Kecepatan detonasinya lebih cepat daripada kecepatan rambat suara. Lalu diameter kritis sangat kecil untuk yang eksplosif ideal, kemudian yang non-ideal diameter kritis relatif besar. Lalu density-nya tinggi untuk yang ideal, diameter juga tidak berpengaruh. Kalau yang di non-ideal, density-nya rendah, lalu perubahan diameter mempengaruhi velocity of detonation. Tuh ya, jadi nanti kalau pertanyaannya adalah bagaimana bisa membedakan eksplosif itu ideal atau tidak? Ya berarti jawabannya adalah ini. Ya, dari segi eksplosif dia hingga molekuler, sementara yang non-ideal hanya komposit dan seterusnya. Nah ini adalah contoh dari molekular eksplosif. Mungkin kalian sering dengar ya TNT, apa ya, trinitrotoluena kalau saya nggak salah ya. Kalau NG dan PITN ini saya lupa kepanjangannya, silakan dicari. Oke, molekular eksplosif TNT. Informasi pertama yang kita dapat apa ini? Lambang ini lambang apa? Masa jenis, Pak. Sejenis? Sejenis atau berat jenis? Ya, masa jenis apa berat jenis? Masa jenis, Pak. Masa jenis? Ya, masa jenis ya. Jangan ragu-ragu. Kan di PBG udah belajar juga mana masa jenis, mana berat jenis. Ya. Jadi kita tahu nih, ya, masa jenisnya berapa. Kemudian VOD-nya tadi, velocity of detonation-nya 6.900 meter per second. Ya, ini cepat, sangat cepat. Ya. Kemudian MP adalah melting point. Ya. Jadi melting point untuk TNT itu adalah 80, ini angkanya beda-beda sih. Ada yang 80,35, ada yang 80,8. Ya. Nah, ini saya katakan spek dari bahan peledak itu bisa mempengaruhi hasil fragmentasi. Ya. Karena dari seberapa cepat dia meledak, seberapa besar ledakan yang dihasilkan, nah kita bisa menentukan fragmentasinya nanti mau seperti apa. Bahkan dari arahnya pun nanti bisa
diarahkan, ya, misalkan mau diarahkan hasil ledakannya mengarah ke sana, ya tinggal bagaimana membuat lubangnya saja nanti. Ya, kemudian untuk NG dan PETN kalian bisa lihat sendiri di sana ya. Nah, ini adalah komposit eksplosif ya. Ini adalah dua komponen non eksplosif yang dicampur bersama ya, sehingga menghasilkan bahan peledak. Ada yang tahu ANFO itu kepanjangannya apa? Mungkin kalian sering dengar ANFO. Tapi kalian nggak tahu ANFO itu apa? Izin Pak, Ya. ANFO itu kepanjangan dari Ammonium Nitrate Fuel Oil Pak. Ya, ANFO adalah Ammonium Nitrate Fuel Oil. Ya. Tapi di sini yang ketika akan membuat ANFO, ya, amonium nitrat yang kita gunakan itu sudah masuk ke proses pril. Ya, proses pril itu proses pembutiran. Ya. Jadi hasilnya nanti adalah bentuk butir-butir amonium nitrat, ya bahkan sampai berongga-rongga. Lalu ditambah dengan fuel oil. Di sini dia menggunakan diesel fuel, ya. Jadi 3NH4NO3 ditambah CH2. Nanti dia akan menghasilkan ANFO yang ketika diledakkan akan menghasilkan tekanan yang cukup besar. Ya, walaupun dia adalah komposit. Ya. Nah, ini adalah amonium nitrat yang kata saya tadi pril ya. Bahan peledak komersil berbasis nitrat. Diperoleh dari reaksi amonia dan nitric acid, kemudian dilakukan coating untuk mencegah caking ya. Ini biasanya satu proses ketika membentuk butiran. Sebelum dan sesudah masuk prilling tower itu ada proses coating, kemudian dikeringkan ya. Banyak prosesnya, panjang. Lalu investasinya besar untuk pengadaan pabrik. Ya. Nah ini ya, di sini ada pabrik amonium nitrat. Jadi ada natural gas CH4 masuk sebagai feedstock, kemudian tambahkan N2, kemudian tambah katalis plus energi, yaitu di ammonia plant. Setelah menjadi amonia, masuk ke nitric acid plant. Ya, dan seterusnya sampai nanti proses prilling dan drying. Baru dia menjadi pril amonium nitrat. Baru dia dicampur lagi dengan fuel oil tadi ya. Kurang lebih ini proses bagaimana amonium nitrat itu dihasilkan. Nah, kalau kita lihat menggunakan mikroskop ya, menggunakan digital mikroskop juga bisa, menggunakan mikroskop elektron juga bisa ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada yang hasilnya sangat berongga, ada yang rongganya tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu berongga. Nah, yang perlu diketahui adalah sifat-sifat penting dari amonium nitrat yang sudah berbentuk pril atau sudah melalui proses prilling. Ya. Penyerapan fuel oilnya lebih dari 6%. Ya. Kemudian density-nya rendah, kandungan airnya juga sudah rendah karena kalian juga tadi lihat prosesnya di sana mereka ada drying tadi ya. Kemudian free flowing, itu artinya tidak berpotensi menempel pada dinding atau peralatan pemuatan. Non-caking atau tidak mudah mengeras ketika penumpukan. Ya. Lalu dia juga low friability, tidak mudah hancur. Makanya dia bisa dimanfaatkan sebagai bahan peledak. Ya. Kandungan airnya rendah, density-nya rendah, fuel oil absorbensinya cukup tinggi, sehingga nanti bisa berikatan dengan fuel oil, ya, sehingga bisa membentuk ANFO.
ya, ANFO. Inilah mungkin yang nanti kalian akan sering dengar. Besok kalau misalkan SG peledakan ya tanya aja Pak bahannya pakai apa misalkan. Ya. Nah di sini ada keterangannya. Amonium nitratnya itu 94%, fuel oilnya 6%. Ini berdasarkan tingkat absorbance tadi, ya. Apakah bisa lebih? Lebih, tapi nanti ada efeknya. Ya. Kondisinya medium to low VOD 4000 sampai 4500 meter per second. Ya. Ini bisa bervariasi terhadap ukuran lubang, jenis bahan bakar. Kebetulan tadi yang dipakai adalah diesel fuel ya. Makanya nanti bisa jenis bahan bakarnya bisa berbeda, hasilnya juga bisa berbeda. Lalu kandungan air, density, dan primer. Ya, density-nya tadi udah rendah, kemudian energi angkatnya tinggi, energi shocknya rendah dibandingkan dengan bahan peledak komersil lainnya. Ya. Kemudian dia highly hygroscopic. Apa ini highly hygroscopic maksudnya? Ya, nanti silakan dicari tahu, saya juga cari tahu nanti highly hygroscopic ya. Positifnya dari menggunakan ANFO ini adalah pertama dia mudah untuk dibuat. Ya selama bahan bakunya tersedia, pabriknya juga sebenarnya nggak sulit ya buat pabriknya itu. Peralatannya tuh tersedia semua. Ya, jadi kalau memang silakan di search lah. Mungkin kalau kalian search nanti kelihatan tuh. Kalau membuat amonium nitrat tuh tidak terlalu sulit ya. Proses ini walaupun kelihatannya ribet, tapi ternyata untuk produksinya tidak terlalu sulit. Ya, mudah untuk dibuat, lalu dia cost efektif, sederhana dan banyak digunakan. Lalu density-nya rendah, ya. Negatifnya dia tidak tahan air, density-nya rendah yang mengakibatkan tekanan pada lubang tembak nantinya ya. Density dan energi dan dimodifikasi. Bentar ya, saya ada telepon. Oke, lanjut ya. Sorry. Berikutnya ada emulsi ya. Jadi sebelum kita masuk ke bahan peledak yang emulsi itu, kalian harus tahu dulu emulsi itu apa. Ya. Mungkin beberapa juga udah ada yang belajar ya, apa itu emulsi dan bagaimana nanti bentuknya.
Ya. Kalau di sini dikatakan sebuah lapisan koloid ya, yang terdisperse di another liquid. Gimana sih? Jadi kalau saya bilang emulsi itu sebenarnya masih sedikit berbentuk liquid, ya. Oh, kayak pasta. Ya, emulsi itu bentuknya nanti kayak pasta, ya, kayak gambar ini. Ya. Nah, itu ada bahan peledak yang nanti bentuknya sama seperti gambar tersebut. Dia tidak pure liquid, dia tidak sangat cair, tapi masih ada bentuk sedikit solidnya, ya, kayak itu tadi ya, kayak pasta. Jadi dia tidak pure liquid. Nah, untuk bahan peledak yang emulsi ya, itu biasanya ada basisnya, berbasis satu fase yang terdisperse ya, di mana pembawa oksigen disiapkan dalam fase cair dari garam-garam nitrat ya. Umumnya masih sama menggunakan amonium nitrat. Kemudian ada alternatifnya meliputi kalsium nitrat, sodium nitrat, monometil amin nitrat, lalu ada air sebagai pH kontrol untuk bahan non-eksplosif lainnya. Lalu ada yang fasenya continuous, ya. Di sini menggunakan bahan bakar dan materialnya hidrofobik. Nah, ini adalah hasil gambar dari emulsi ya, emulsi yang bahan peledak emulsi yang terbentuk dan dingin. Kurang lebih gambarnya nanti seperti ini. Nah, ini ada gambarnya nih. Ya. Sekarang kita masuk ke heavy ANFO. Itu adalah campuran BP emulsi dan juga ANFO. Nah, emulsi tadi yang saya katakan itu akan mengisi antar butir amonium nitratnya. Kita udah lihat tadi bentuknya per butir ya. Kalau dia diletakkan atau ditempatkan dalam suatu wadah, tentu ada sela-sela butir. Ya. Nah, itu nanti akan bisa dicampurkan dengan emulsi. Ya, kalian sudah bisa bayangkan. Bahan peledak emulsi itu punya daya ledak sendiri, ANFO itu punya daya ledak sendiri. Ketika mereka digabung, tentunya akan menciptakan daya ledak yang lebih besar ya. Daya ledaknya akan menjadi lebih besar. Lalu tidak perlu sensitization untuk campurannya 50% emulsi. Kemudian benefitnya yang kita dapat ketika menggunakan heavy ANFO adalah dia tahan air. Kalau tadi ANFO yang biasa itu dia tidak tahan air, tapi ketika sudah dicampur dengan emulsi yang ada liquidnya juga, dia menjadi tahan air. Lalu meningkatkan muatan lubang tembak, lalu kecepatan dan tekanan detonasi lebih tinggi. Ya. Lalu ada sleep time-nya. Jadi bisa dikatakan ketika sudah dicampur dengan emulsi, mereka punya sleep time-nya. Ya. Ada lagi yang bentuknya gas blend. Ya. Dia campuran terdiri dari 60% emulsi. Ya. Bahan kimia ditambahkan untuk menghasilkan gelembung-gelembung gas kecil, lalu membuat produk lebih sensitif dan mengurangi density. Density dapat dikontrol oleh penambahan jumlah gassing chemical. Ya. Jadi emulsi yang 60% itu ditambahkan dengan gas, ya, supaya mengontrol density-nya. Lalu ada yang namanya cartridge explosive. Nah, ini bentuknya seperti cartridge, ya. Untuk yang cartridge explosive, ketahanan airnya sangat baik, lalu bisa ditambahkan lilin untuk meningkatkan stiffness, ya. Aluminium ditambahkan untuk meningkatkan energi, kemudian sensitif untuk 8 detonator. Ya.
Kemudian digunakan sebagai primer, digunakan dalam lubang basah. Jadi kalau misalkan ternyata area yang mau kita ledakkan itu basah, kita bisa menggunakan yang cartridge eksplosif. Ini ya, jadi bagaimana pemasangan bahan peledaknya gitu ya. Bentar, nih informasinya kurang. Nah, ini. Jadi ketika kita sudah menggali atau ngedrill lubangnya, ini kita masukkan bahan peledaknya ke dalam, ya. Ketika sudah dimasukkan, nanti ada areanya, ya. Primary explosive ini akan terjadi di sini, ya. Kemudian ada secondary explosivenya di sini, ya. Nah, di dalam memasang bahan peledak itu juga kadang-kadang kita menggunakan casing, ya, walaupun nggak semua menggunakan casing. Tapi beberapa ada yang menggunakan casing. Ya, sama ketika kita mau melakukan penggalian, ya. Bahkan di penggalian minyak dan gas itu juga masih menggunakan casing, ya. Lalu ini adalah primers, ya. Primers digunakan untuk menginisiasi non-cap sensitive explosive atau column charge, ya. Ini akan diinisiasi oleh detonator atau detonating cord, ya. Cord itu semacam sambungan, ya. Lalu ini akan menyediakan gelombang kejut untuk inisiasi bahan peledak utama. Lalu case primer, ada campuran PETN dan TNT, ya, dan seterusnya lah. Kalian bisa lihat infonya di sana. Bentar ya. Oke, sistem penyalaan bahan peledak, ya, ada yang jenisnya electric detonator, ada detonating cord, ini yang saya katakan sambungan tadi, ya. Lalu ada yang shock tube detonator. Kalau kalian mungkin yang sering main game udah paham lah detonator itu seperti apa. Semacam tombol atau panel, ya, yang kalau kita pencet bahan peledaknya akan terinisiasi dan meledak, ya. Lalu ada electronic detonator, ya, ini kayaknya disebut juga di elektrik. Nah, ini adalah electric detonator, ya. Jadi di sambungannya itu ada plastik cover dari kabelnya, ya. Lalu ada neoprene plug, ada detonator tube-nya, ya. Kemudian ada fuse head-nya, ya. Lalu ada priming charge dan base charge. Saya juga tidak terlalu paham mengenai komponen-komponennya, ya. Jadi kalian nanti silakan cari tahu bagaimana dia bisa menginisiasi dari awal ketika dia dipencet, misalkan bagaimana dia bisa menimbulkan api di bahan peledak yang mungkin lokasinya sekitar 500 meter atau 1 kilo, ya. Ini ada detonating cord yang saya bilang sambungan, ya. PETN yang diselimuti kekuatannya bervariasi, VOD-nya tinggi 7.000 sampai 7.000 meter per second, ya. Lalu ada shock tube detonator, ya, ini jenis-jenis detonatornya. Ya, di sini ada komponen-komponennya, shock tube-nya, ya, ada isolation cup. Nah, ini ada delay elemen, ya, ini juga perlu diperhatikan delay elemennya.
Ya, jadi ini yang nanti membatasi supaya misalkan kalau ada kesalahan dia nggak langsung meledak, tapi masih ada bagian yang menahan, ya. Nah, ini ada sambungannya, ya, cord clipnya. Lalu ini ada shock tube-nya, ya. Ini yang saya katakan kendaraan khusus yang memang digunakan untuk ANFO, ya. Karena di dalam satu kendaraan ini kita bisa memproduksi ANFO-nya langsung di sana. Jadi tidak hanya mengangkut, tapi juga bisa membuat ANFO-nya di sana, ya. Namanya Triple T. Saya nggak tahu kepanjangannya, yang jelas ada truknya lah. Ya. Nah, jadi di dalam truk ini ada ammonium nitrate bin-nya, ada optional bulking agent-nya. Makanya kenapa dia bisa membuat ANFO di sana, tidak hanya mengangkut, karena memang dalam satu kendaraan itu sudah dipersiapkan lah. Dipersiapkan bagaimana itu bisa dibuat di dalam truk tersebut. Ya, semua produk dibuat di truk, chemical gassing, lalu mungkin maksudnya kalau sebelum diisi ke dalam lubang, dia masih aman, ya. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam lubang, bisa dianggap dia sudah menjadi bahan peledak. Ya, kemudian density BP bisa bervariasi. Oke, itu aja ya untuk kuliah hari ini. Nanti minggu depan saya akan buatkan slide-nya supaya kita tidak, saya juga masih terlalu bingung ya mengikutin slide yang ada di sini. Kebetulan memang slide-nya juga nggak terlalu sama dengan RPS ya. Jadi nanti saya usahakan saya akan buatkan sendiri lah minimal. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak. Pak berarti dalam proses